hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Zoya Amirin. Selamat malam Mbak Zoya. Malam. Senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Zoya lagi. Finally. Sudah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Baik. Oke, Mbak Zoya di sini kan selalu hadir partisipan kita yang punya pengalaman dengan mistis, kesurupan, pengasihan, pesugihan, pelet, susuk, dan lain-lain. Mbak Zoya sendiri selama ini pernah nggak punya pengalaman mistis? Ada lah ya. Seperti apa? Maksudnya ya kita manusia, kita hidup di sini kan channelnya banyak nih ya gitu. Kalau saya sih yang cukup berkesan itu berkesannya karena takut sih sebenarnya. Jadi pernah satu kali lagi di Bali waktu itu gitu. Terus kita kan sering dengar segala macam yang aneh-aneh gitu ya tentang Pulau Dewata dan sebagainya. Cuma kali ini saya sih bener-bener shock gitu karena lagi sama teman-teman, terus udah hari terakhir kebetulan saya memang setiap kali beberapa kali saya mau mandi gitu ya, saya lewat kaca kan gitu, itu tuh merinding terus gitu kan ya, nggak enak gitu perasaannya. Cuma aku pikir ya udahlah ya, mungkin capek, mungkin apa ya biasa lah kita mencoba merasionalisasi gitu kan hal-hal seperti itu. Terus saya juga pergi sedang aduh akhirnya keluar juga dari sini gitu sambil bener-benerin rambut ngaca pas saya mau keluar bayangan saya masih di situ. Hah? Sayanya udah bergerak gitu dan dia masih di situ. Asli males banget langsung suffocating. Kalau misalnya kan selalu bayangan kita tuh ketemu ada beberapa kali experience ya orang bilang oh di sini ada kayak ada barongsai ini ada apa gitu. Tapi selalu yang serem-serem kan gitu. Orang itu selalu bilang ada ngeliat ini. Aku nggak pernah melihat pas kejadian kayak gitu. Tapi kayak pengalaman fisiknya ada sih gitu. Cuma baru kali ini bener-bener kelihatan dan itu adalah image gue sendiri gitu. Terus banget kan yang Dia diam aja di situ, di cermin itu. jadi kan terakhir kan gue begini ngacanya set gitu. Jadi dia posisinya begini sambil dia senyum-senyum gitu terus mukanya kayak gue tapi bukan gue gitu. Asli itu males banget sih. Terus gue sampai jalan pulang sampai gak bisa ngomong. Maksudnya aduh gue kan biasa konseling jadi pembicara gitu ya. Terus tinggalin gitu santai aja. gitu. Ya gue pergilah gitu yang aduh thank God ini udah hari terakhir ya. Kalau misalnya hari pertama gue gak tahu deh kayaknya gue pindah hotel Gak deh. akan pindah, Gak gak akan sanggup. berani juga tidur situ lagi. Kasihnya besar dan dia tuh yang ngeliatin gue tuh yang kayak gini yang Itu serem banget sih. sep gitu tuh. Gue yang oh my God gimana sih diliatin bayangan sendiri itu kayaknya. Iya, dan itu apalagi gerakannya gak sama lagi sama kita. Jadi dia masih tetap begini tuh sambil diketawa gitu sementara gue udah jalan gitu gini lah kok dia masih di situ. Sempet freeze gitu gue nggak tahu mau ngapain sih. Mudah-mudahan sih malam hari ini gak ada kejadian aneh-aneh ya Mbak Iya, ya. please. Mudah-mudahan gak pernah lagi ngalamin hal seperti itu. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Oke, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tubuhnya didiami sosok gaib. Dan ini akibat dia mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hendra. Silakan Mas. Selamat malam Mas Hendra. Malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya mempunyai penasaran yang tinggi terhadap yang namanya ilmu hitam. Ada teman nyuruh saya datangin beberapa dukun. Dukun ini saya datangin, dukun itu saya datangin. Sampai-sampai ada dukun sakti yang kata orangnya dukun sakti. Saya datangin, saya harus bersembunyi di sebuah goa. Dari situ saya merasa ada kekuatan lain. Waktu di goa itu, Iya. apa kekuatan lain? Seakan penghuni goa itu memberikan ilmu ke saya. Untuk apa sih pertama kali waktu datang? Goa ini tujuannya supaya apa?
Awalnya saya nggak percaya dengan namanya kehidupan mistis. Karena mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya pengen Akhirnya tahu, pergi. mendalami, datang ke tempat itu. Dan benar-benar ada. Apa yang ada di sana? Ya, saya mau wangsit suara-suara gaib dan juga menyanyikan apa dari atas dari si dukun ini, si dukun yang menawarkan saya ini, saya turuti. Apa itu? Ya, saya ke gua bersemedi dan setelah semedi saya dapat ikhwal atau mungkin ilham, tapi dalam kata gaib ya, hitam. Dan setelah saya mendapatkan itu semua, saya coba. Apa yang dicoba? Cobakan untuk orang-orang yang tidak suka sama saya. Diapain? Ya saya serang lah, Dengan cara gaib. cara santet. Awalnya mereka kena, Tapi coba sekarang- sebelum mereka kena, berbalik ke saya. Oke, baik, gini deh, Mas. Saya cuman mau langsung tahu aja sekarang tujuannya Anda datang ke sini itu apa? Saya minta solusi aja. Solusinya apa? Dari masalah apa? Dari masalah yang terkungkung di badan ini. Baik, Mas. Kami akan ajak Anda, Mas Hendra, untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Nanti kita lihat apa pandangan dia dengan masalahnya Mas Hendra ini ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hendra lahir dengan tanggal lahir 8 Juli 1988 dan tinggal di rumah bernomor 74. Saya merasakan energi negatif yang sangat kuat dari sosok Hendra. Energi negatif ini membuat saya merasakan adanya sosok gaib dari tubuh Hendra yang sangat kuat sekali. Saya melihat kehadiran sosok yang sangat memberikan efek negatif ke semua orang. Adanya ilmu hitam juga yang Hendra miliki membuat ia sulit mengendalikan jiwanya. Saya melihat adanya laut dan juga ritual mistis yang sering dilakukan oleh Hendra. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aduh, mohon maaf ya, saya nggak judge orang dari cover atau apa. Tapi kok saya melihat ada aura negatifnya di tubuh Mas Hendra. Dengan tanggal lahir 8 bulan 7 1988 dan nomor rumah 74. Ya, Mas Hendra ini karena rasa penasarannya akhirnya mempelajari ilmu hitam, datang ke tempat-tempat mistis sampai akhirnya ke sebuah goa. Dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang memberinya wangsit dan dia merasa punya ilmu. Ilmu itu digunakan untuk mengirimkan santet ke orang, tapi justru berbalik ke dirinya sendiri. Dirinya sering merasa sakit dan macam-macam keluhannya. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya mau melepas dari semua ritual yang pernah dia lakukan. Oke, tadi kalau saya nggak salah dengar ada suara apa namanya? Agak suara tekanan tinggi high tone gitu ya. Iya, Jadi nadanya. menjelaskan statement apa ya untuk itu. Tadi Nah. saya lihat kayak ada dengar suara berisik. Oh, yang pertama. Nah, yang pertama tadi pas begitu dia masuk, dia high tone karena dia merasa bahwa penasaran waktu dia ngomong penasaran. Penasaran sangat Penasaran. sangat ini coba terjadi. Ilmu hitam itu dibuktikan dengan dia ngirim santet ke orang.
sakitnya di mana ya? Punggung. Sini ya, sini. Seluruh belakang. Kayak ketusuk paku. Shaking banget sih. Shaking. Saya butuh air dong. Masih kuat duduk gak Mas Hendra? Saya duduk. Coba yuk pelan-pelan. Coba yuk Yuk, pelan-pelan. yuk pelan-pelan. Ayo, Pelan-pelan. kita berdiri ya. Berat. Bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mas Hendra, ini pengen lepas bener ya. Tapi dalam penerawangan batin saya ngelihat makhluk-makhluk gaibnya nggak mau lepasin dia. Jadi ini kayak ada hutang karma, hutang piutang yang nggak beres-beres. Si Hendranya sendiri sih kalau saya lihat dia tuh udah males banget dan udah capek banget dibilang aneh. Tapi makhluk-makhluknya ini nggak cuma satu. Nih saya mau tanya Hendra, jujur Hendra, kamu ada janji gaib ya? Ada perjanjian gaib. Well, kayak gue kaya, gue bakal datengin tempat ini setahun sekali. Ada kayak gitu-gitu. Bahkan saya juga pernah perjanjian mereka setiap jam 12 malam, setiap malam purnama saya harus ke laut, Tuh, harus menyerahkan sasaran hidup-hidup, Apa? Seserah hidup-hidup itu apa? sesajen Sesajen hidup-hidup itu Sesajen apa? hidup tuh ke laut. Binatang hidup gitu. Binatang atau Mas Hendra, kalau saya jadi kamu, saya masih. Kenapa Mas? Kenapa? Apa yang dialamin, apa rasanya, apa? Kenapa Mas Hendra? airnya panas? Ini air minum Soalnya kita penasaran tinggi sih. diikutin terus kayak dilawan gitu. Gini, Soalnya Mas. mereka kayak merasa ditantangin. Ini mas, saya setiap malam bulan purnama mas, setiap pergantian malam jam 12 malam saya harus ke tengah lautan sendirian pakai perahu, harus bawa yang hidup-hidup. Seperti ayam. Awalnya bawa ayam cemani, Terus habis itu habis itu dia minta kambing, kambingnya sebekap biar gak ketahuan. Nah, pernah juga dia minta sapi atau kebo, badan saya sendiri saya gak kuat. Kenapa kamu turutin? kalau nggak diturutin gimana? Iya. Nyawa saya terancam. Oh iya, yang saya bilang tadi ya. Oh. Di sini kamu bawa jimat gak? Saya mau lihat. Apa yang dibawa? Kasih aja Mas. Kalau memang udah nggak ini daripada capek loh. Ya, gimana? Ambil. Lu nantangin gua lu. Mas Hendra, saya tidak ingin berbuat jahat loh di sini. Saya hanya Iya deh ingin kayak nyerah. Tapi saya juga punya apa namanya, privacy untuk menjaga diri saya juga. Iya. Dan saya tidak mau melakukan ini. Itu apa? Kalau kamu menyakiti saya akan bukan saya mau menyakiti balik, tapi saya Itu apa? saya Cuma mau menjaga melindungi ini. diri loh. Kita cuma mau melindungi diri Iya, loh. kita dan saya bertanggung jawab untuk melindungi mereka semua di sini. Itu apa? Bukan apa? Bukan urusan kamu. Bukan dia lagi yang ngomong. Tolong cabut paku itu. Enggak.
banyak kan kirim santet. Itu bisa tiba-tiba nyekek siapapun Oh, bisa, orang lain Bay. gitu. Bisa? Bisa. Itulah saya terkungkung di diri sendiri, Mas. Dari radius di sini saya mencium bau jimat. Jimatnya di mana? Jangan bohong ya. Tadi saya dibawa ngomongin Dia jimat, bilang langsung bahwa- emosi ya, Iya, begitu dibahas soal jimat kayak langsung tersinggung. kayak berubah gitu. Di mana jimatnya, Mas? Matanya. Tadi yang kau bawa apa aja, Mas Hendra? Apa? Telur. Hah? Telur. Telur. Ambil. Tadi masuknya lewat mana? Coba di tempat Anda masuk. Ambil di tempat barang-barang Anda yang Anda tinggal, semua yang Anda bawa, tunjukin ke kita sini. Ya, silakan. Saya boleh jujur ya. Sepanjang perjalanan saya di sini, saya merasakan ini yang paling buruk. Iya, ini yang paling buruk dan bisa mencelakai diri dia sendiri. That's a lot. That's loud, of course, yeah. Duduk lagi, Mbak Zoe. No wonder it smells. Iya. Wow. Ini apa aja, Mas? Telurnya. Kasih tahu ke kita apa yang Anda bawa. Ada telur, menyan, Lupa. keris. Bar. Oke, itu tuh bakar menyan ya. Ini juga digunakan untuk penyiaran seserahan ke laut yang setiap malam purnama jam 12 malam. Oh, yang ayam. Ayam, kambing. Oh, jadi sebelum ngirim mereka ke laut pakai ritual seperti ini dulu. Ya. Jadi kayak ini manggil mereka supaya datang terus diserahin sesuatu dari Ya, ibaratnya ayam itu saya ikat, kambing itu saya ikat. Terus ini lupa saya angkat. Setelah taruh minyak seperti ini, Emang kamu gak kasihan sama hewannya? di dan ini Oh my god. Ramai. karena orang yang minta tumbal itu bukanlah hewan sebenarnya yang diminta ke saya. Siapa yang minta? Dia minta orang. Pernah dipenuhin? Tidaklah. Jadi dikasih hewan terus, binatang Saya terus. kasih hewan terus. Istri tahu Anda melakukan ini semua? Nggak tahu? Anak tahu? Kalau mereka tahu gimana rasanya? Bodoh. Bodoh amat atau bodoh? Udah. Karena saya sudah kepalang basah. Ini orang agak-agak serem loh, Bay. Seremnya tuh secara jiwa. Mungkin saya nggak takut hantu ya, tapi saya takut karakter pribadi orang yang megang-megang senjata tajam. Karena nggak bisa dikendaliin dan kita nggak pernah tahu dia tujuannya apa. Saya harus nolong dia nih. Dia kenapa sih? Dia udah pengaruh banget sama Kayaknya dia makhluk mesti astral ya. melawan itu sih. Semoga jiwa-jiwanya nggak tertabrak. Laki-laki mas Karenas. Maaf, saya harus lakukan ini. Iya makanya. Hati-hati bayi. Bay, hati-hati, Bay. Soalnya ini bukan Saya minta dilepas ya. Sonikus, tapi ini Mas. bener-bener real. Jauh-jauh. Itu kenapa ya tadi ya? Itu keluar api itu dari mana? Ada asal dari si keris itu, Roy. Kayaknya dia kayak saya nggak tahu apa dia. Ini, Roy. Butuh bantuan. Belum nih.
kesakitan loh. Ada pengaruhnya dengan rambut yang kamu potong terus kamu bakar nggak? Ada pengaruh juga. Tapi lebih kayak Kayak pertentangan gitu kali ya antara dia sendiri dengan ininya. Dengan semua ilmu yang ada gitu loh. Nabrak semuanya, Heeh, korslet pasti dan nabrak. konsletnya Orang dia segitu penasarannya, jangan-jangan dia buka semua. Iya benar, dia nggak berkunjung ke satu gua aja loh. Ya begitu kebuka langsung menjadi masuk semuanya. Udah, Mas. Mungkin juga kalau ada orang kan, kalau kayak mau belajar ilmu, kita kan satu-satu. Dia kayaknya pokoknya terbuka aja. Semuanya bisa masuk-masuk. Mungkin jadi overwhelm kayak begini. Jadi yang datang semuanya nggak Semuanya, sembarangan. segala-galanya ada. Baik. Enak Roy. Mas Hendra, kita bantu ya Mas Hendra. Iya. Ditahan prosesnya ya, diikutin prosesnya, kita bantu, ditahan. Apapun yang terjadi, apapun yang dirasain, ditahan. Ini kita lagi bantu supaya Mas Hendra bisa benar-benar lepas dari pengaruh makhluk-makhluk astral yang selama ini emang dipanggil, diikutin. Ya, Ditahan Mas Hendra, dilawan, biar bisa dibantuin. Iya, bisa jadi. Ini kan calon makhluk hidup ya istilahnya. Ngapain tuh? Sampai dia. You. ini apa ini? Mas, apa Zoya? Dia makan telur jangan-jangan jadi makin powerful, Roy. Kalau keris sih sudah aman ya. Kerisnya udah nggak bisa diapain. Dia udah nggak bisa Situ. apa-apain tadi. Siapa sih yang suka minta? Aku coba gambarnya. Semoga nggak diacak-acak. Selama ini karena emang permintaan si makhluk-makhluk ini penuhin. Iya. Jadi kan kayak dikasih makan terus mereka. Ini juga dia masih makan lagi. Iya. Coba boleh dong masih dia telur baik. Mana telurnya? Masih ada telur lagi. Ini ada. Ah, ada. Oh ini dia. Nih, tolongin baik. Itu apa sih? Telur. Dia nggak bisa percayain. Dia nyari apa lagi? Tuh, ada yang Kayak minta persetujuan gitu. minta persetujuan makhluk astral karena emang yang dikasih telur tuh sebenarnya. Oh my god, merinding lo ngelihatnya. Ini yang ngikutin dia, Roy. Iya, betul sekali. Dia ikutin dia. Dia apain? Oh my god, serem banget sih. Ini baru satu loh. Iya, ini baru satu loh. Saya coba, saya mampunya gambar satu aja karena papanya juga nggak muat dan energinya besar. Kenapa saya gambar gini? Saya mau mancing dia keluar karena makhluk halus itu nggak suka digambar karena jelek. Makhluk yang menguasai dia apa makhluk yang kamu That's very gambar? scary. Jadi pasti seperti yang ada dalam di Hendra. Dia mau lepas dari makhluk yang ada di badan dia. Mas Hendra, bisa dengar saya nggak? Bisa cuma berat mas. Berat Mas Hendra tolong dilawan. dilawan ya. Tolong. Kayak mau
Roy cuma bisa bantu Mas Hendra. Kalau Mas Hendra juga nggak ngelawan Kita tolong susah. bantu. Nggak kuat sendirinya, nggak kuat Pak. Tolong Pak. Too heavy. Tahu nggak kenapa dia bisa begini? Satu persatu makhluk gaibnya ninggalin dia. Satu. Oh, so it's a good sign dong. Ya, it's a good sign. Satu persatu ninggalin dia. Dan dia ngerasa kesakitan. Oh, dia udah mulai ditinggalin. Iya. Sama kayak orang operasi tumor ya. Iya. Udah biasa dengan rasa sakitnya, tapi begitu dilepas penyakitnya tetap aja secara psikologis dia pasti makin tertekan. Betul. Itu Oke. pelan-pelan udah keluar semua tuh. Apalagi udah digambar dan dia udah ini. Ini kayaknya yang paling besar mungkin ya. Yang lainnya Ini dengan kondisi seperti ini dia sebenarnya udah Rambutnya lepas. juga udah saya gunting. Artinya dia sudah terikat dari ikatan perjanjian gaib. Udah lepas ya. mau lepas. Mas, kayaknya ini yang dimimpi ya Mas. Ini yang Saya sering pernah ditemuin. mimpin dia mengendarai kereta kencana. Kereta kencana. Hampir setiap malam dia datang. Hampir setiap malam dia Hampir datang. setiap malam dia datang. Lalu Dan ini mirip sama gambar foto yang ada di kamar si dukun. tapi jujur di rumah kamu sendiri kan banyak peralatan jimat kan? Bener gitu. Jujur. Udah kalau mau lepas jujur aja biar Ada, sekalian. cuman Beresin semuanya, larung ke laut, dan nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi ini sekarang Roy akan melakukan cleansing sementara buat Mas Hendra ya. Bukan berarti saya cleansing, dia besok, hooray, I'm free. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi, saya hanya berapa persen. Karena kuncinya tuh di rumah, di lokasi dia tuh banyak perintil-perintilan. Mas Roy aku mau tanya dulu. Boleh dong. Jadi sebenarnya kalau kayak gini caranya dia untuk melepas satu dia mesti ngelepasin dulu semua jimatnya. Betul, dan keinginan yang kuat sebenarnya. Karena secara psikologis karena udah biasa jimat itu kan seperti ya gimana ya Kayak ada Bapak kayak percaya diri. kuat gitu kayak ada yang kurang nanti dari dirinya dia. Semoga semua makhluk bahagia ya. Saya limpahkan kepada semua. Semoga kamu lebih baik Allah. Cuci tangan. Siap. Scrub muka kamu. Sorry, Pak. Pekerjaan dia apa ya tadi? Saya lupa. Belum cerita. Istri anak-anaknya usia. Ya, anak punya istri. Sehari-hari aktivitasnya apa Mas Hendra? saya baru lepas Mas. Buruh lepas. Baik. Guru ngajar mana? SMP, SD? Buruh. Buruh Kak. Oh buruh, Buruh. buruh. Saya kira guru. Oh, terus. Buruh lepas. Ada yang mau disampaikan terakhir? Oke, dari saya Rekiyoshi, saya berharap Mas Hendra untuk hidup lebih normal lah. Jangan ada berburu barang antik, berburu lokasi antik goa yang ada. Saya setiap kali lihat kamu tuh lihat goa tuh kamera apa namanya? The bed. Ada. Kayak lawarnya tuh segini-segini Oh, gitu yang bisa. ngegantung itu loh. Pernah lihat gak sih kayak Iya, ada iya, di iya. TV gitu kayak. Nah dia suka kesana-sana. Saya mohon untuk kalau mau sembuh benar-benar tulisan ingin lepas, singkirin semuanya termasuk lokasi rumah atau lokasi tempat-tempat lain. Kamu mengubur apapun itu. Gitu. Saya yakin kamu tuh sembuh, tapi masih ada tapinya. Harus di cleansing benar-benar semuanya. Oke. Itu aja sih pesan dari Roy. Terima kasih. Baik. Mbak Zoya, ada yang mau sampaikan? Rasa penasaran itu bagus ya sebenarnya Mas. Tapi sekarang kan kita mesti lebih bijak. Rasa penasaran
keris dan lain-lainnya ya. Ya lo Ya, udah disita langsung ya. bawa aja. Ya udah, oke. Setiap perbuatan akan mengalami resikonya sendiri, baik itu buruk atau tidak. Kita hanya menikmati saja hasilnya, dan jangan lupa selalu berbuat karma baik. Hendra ini termasuk orang yang sebenarnya nggak mau berurusan dengan hal ini, cuma karena rasa penasaran. Akhirnya dia kecemplung sekali, dia buktikan sekali, terus akhirnya keterusan. Iya. Dan kamu melihat di rumahnya juga masih banyak hal-hal seperti ini. Jujur, saya ngelihat di YouTube mata Hendra, dia tuh banyak menyembunyikan sesuatu di tubuhnya dia. Jadi di kamarnya saya lihat laci berwarna coklat, dan saya melihat banyak ritual, dan saya lihat ada kain juga. Seperti ada ritual kamar khusus tampaknya. Ada ritual kamar khusus sendiri gitu. Yang dia tidak ungkapkan itu. Jadi kan saya cuma bantu 20% doang. Sisanya yang 80 itu di lokasi tempat dia. Harus dibuang-buangin, Harus dilarung ke laut. Dia mesti usaha ya. Saya lihat masih ada cincin loh. Perlu Cincin dibantu gambar-gambar apa gitu. untuk penelusuran nggak, Roy? Tampaknya kali ini saya sangat-sangat memerlukan sekali Mas Hendra untuk kita melakukan penelusuran lebih tempat lanjut dia, ya? pada tim kita. Biar Frisley. bersih-bersih kali ya Roy Iya, ya, betul. daripada we never know. Baik. Kasian apa istri anaknya loh kalau Betul. sampai ke bawah-bawah kan. Itu dia. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Hendra. Pemirsa, ini saya sudah berada di rumah partisipan kita, Mas Hendra. Permisi, Mas Hendra. Mas? Oh, permisi, Siapa Bu. ya? Saya Frisley, Bu. Saya datang ke sini ada keperluan sama Mas Hendra. Ada Mas Hendranya. Bisa nggak 1 jam lagi nanti ketemu? 1 jam lagi, Bu ya. Emangnya Mas Hendranya nggak ada di rumah? 1 jam lagi aja. Terus ibu tadi siapa? Bu, itu suara apa? Bu, itu siapa? Aku takut sama dia, Bu. Mbak sabar dulu ya, Mbak tenang dulu. Ibu maaf sebelumnya, tapi ibunya Mas Hendra. Iya, Nak. Jadi yang tadi berantem sama Mbak ini Mas Hendra. Iya, suaminya. Ini bagus saya. Ya ampun, ini kok parah banget, itu sampai kedengeran keluar loh, Bu. Mbak, datangnya saya ke rumah ini saya niat untuk ngebantuin keluarga Mbak juga. Dan saya mau minta izin, boleh nggak kalau kita langsung ke Mas Hendra? Saya mau ngeliat Mas Hendra juga. Iya, Mbak. Tapi saya nggak mau ikut. Saya mau pergi sih. Jangan, Abang. Mbak percaya sama saya ya. Mbak sama Iya, ibu. ada ibu, Nak. Ibu. Ayo, sama ibu. Iya. Tapi sebelumnya ibu sama Mbak pakai masker dulu ya. Oh iya. Kak Sri, tolong pakein masker dulu. Mbak tenang dulu ya. Ibu tahu anak ibu kayak gitu. Ya, setelah pulang dari sana kok beberapa hari seperti itu. Oke. Yaudah, saya emang harus cepet-cepet ketemu deh sama Mas Hendra. Mbak tenang dulu ya. Pokoknya saya pas
pemirsa, karena tiba-tiba pas masuk ke sini Mas Hendranya kayak gini dan ini nggak bisa digerakin sama sekali, bener-bener berat banget. Bu, aku takutnya ini efek dari ritual yang dilakukan oleh Mas Hendra. Ibu tahu kan? Tapi kamar udah saya bersihin. Kamar ritualnya udah dibersihin. Sama-sama udah saya Saya boleh ke tempat itu nggak, Bu? Boleh tolong anterin saya? Iya, iya. Ayo, Bu. Di sebelah mana, Bu? Kamar ini, Nak. Tempat ini udah dibersihin, Bu. Loh. Bu, Saya udah bersihkan semuanya kok, Mbak. Udah nggak ada lagi, saya udah bersihin semuanya. berarti benar. Pemirsa, emang ada yang nggak beres yang terjadi di rumah ini dan ini berdampak langsung ke Mas Hendra. Terus kata ibu udah bersihin tapi ini alat-alat ritualnya masih ada. Saya udah bersihin semua, udah nggak ada, Mbak. Ya udah, ibu tenang ya, ibu tenang dulu. Saya coba buat netralin barang-barang yang ada di sini ya, Bu ya. Tunggu. Kak, aku minta garam kasar, Kak. Tunggu ya, Bu. Ini emang di sini sih jujur ya, Bu, aku ngerasain auranya beda banget pemirsa. Jadi kayak banyak makhluk yang mencari tempat. Kasih, Kak. Bu, aku minta Ibu ikut berdoa juga ya, Bu, dalam hati. Tunggu ya, Bu. Ibu fokus ya, Bu. Ya Allah, itu kenapa lagi? Bu. Kenapa? Ya Allah. Tuh. Astaga. Ya. Kak. Tolong dong. Mbak, tenang dulu, Mbak. Tolong. Itu di... Ya Allah, ini aneh banget. Ini benar-benar aneh banget. Oke, Bu. Sini, Bu. Ini emang jelas banget sih, Kak Sri. Tadi aku datang ke tempat ritualnya dan alat-alat ritualnya masih ada. Pas aku netralin malah ular yang Nah, gitu. tadi kan pas ditinggal itu posisinya gelap dan kita bertiga tiba-tiba kaget ada ular di kaki kita. Jadi emang bener-bener tiba-tiba ya Kak ular itu. Pemirsa, jujur yang aku lihat ular itu bukan cuma sekedar ular Kak, tapi itu emang jelmaan. Mungkin dia nggak terima karena tempatnya tadi aku bersihin. Kita coba buat. Kak, boleh bantu aku tangannya tapi bisa kan? Kak, aku butuh nada ya. Udah ya, tenang aja. Tenang ya, ularnya udah diamanin sama tim kita kok. Makasih ya. Oh iya, boleh Bu. Mas Hendra. Kenapa, Mas? Tapi ini udah Mas dilawan Mas. Mas dilawan Mas, semuanya dilawan Mas. Mas. Buka tangan sebelahnya. Ini saya Frisly. Mas, duduk dulu Mas. Ibu tenang dulu ya, Bu. Kak, tolong Kak dikasih minum dulu. Ibu tenang ya, Bu. Karena saya perlu banyak ngobrol ini sama Mas Hendra. Ya udah, Mbak, Mas, saya mau telepon dokter dulu ya untuk mastiin keadaan suami saya. Oh iya, Mbak, boleh. Mas Hendra, boleh minum dulu. Mas Hendra pakai masker dulu ya. Untungnya di sini, di kamar ini udah nggak ada energi yang sepekat tadi sih pemirsa. Ini udah beda banget. Cuma masih ada sesuatu yang memang harus saya
Wah, udah. Mas. Aduh. Panas banget sih lu. Mas, harusnya Mas mikir dong, kenapa bisa panas kayak gitu padahal kita cuma bersentuhan. Itu karena jimat yang Mas pegang. Udah deh, jadi Mas nggak perlu bohong lagi. Kasih ke saya jimatnya. Aku minta agar Mas, ini bahaya loh. Mas nggak tahu kan jimat ini untuk apa. Jadi jangan sembarangan. Ini saya netralin deh. Ali, Dek. Kak, aku minta ladang, Kak. Mas, bantu saya tahanin. Ri, sadar, Ri. Ri, sadar, Ri. Ri, Mas, sadar, Ri. udah? Ri. Sandaran. Iya. Oke. Mas Hendra, Mas udah lihat sendiri kan efek dari jimat yang Mas Hendra simpen itu apa? Melakukan ritual mistis demi meraup kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Galuh. Selamat malam, Mbak Galuh. Apa yang mau Anda ceritakan? Boleh lebih keras ya, Mbak? Saya dengar biar kita bisa dengar dengan jelas. Masalah Nyai. Nyai? Iya. Nyai siapa ini? Macam Ibu Ratu. Hah? Ibu Ratu. Ibu Ratu, Oke, apa yang mau diceritakan? Ada yang di diri saya. Dia selalu mengikuti saya Sejak kapan? dari udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu apa yang Anda lakukan sebenarnya? Saya lakukan selalu harus dibimbing sama dia, harus lemah, jangan ada namanya amarah. Galuh yang meminta supaya si Nyai ini ada, atau tiba-tiba aja dia datang ke Ibu Galuh? Secara tiba-tiba. Memang Ibu Galuh yang minta? Enggak. Sejak 7 tahun yang lalu tiba-tiba Anda aja muncul gitu? Oke, setelah muncul, apa yang terjadi? Ya, berupa ibu, Hah? berupa ibu selalu bimbing saya. Oke. Mbak Galuh, saya dapat ceritanya benar-benar kurang jelas. Mbak, saya dapat gambaran ceritanya nggak? Iya, katanya Saya- karena pakai apa? Jimat gitu. Iya. Oh, memang gara-gara pakai jimat itu lalu datanglah si Nyai ini ke dalam tubuh Ibu Galuh.
ceritanya ya. Jadi Mbak ini sering didatangi oleh sosok yang katanya Nyai, ya, Ratu Kidul. Betul. Tapi setelah itu Mbak datang ke orang pintar dan minta jimat untuk pemikat. Memang Betul dengan begitu. kehadiran si Nyai itu nggak cukup jadi pemikat gitu ya? Si Nyai ini nggak menolong gitu supaya bisa jadi pemikat dan sebagainya. Dia cuma hanya melindungi dan menolong saja. Dan itu datangnya sebelum Anda jimat. ke jimat. Oke. Jadi pemikat, terus ada Nyai. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Saya tujuannya pengen lepas aja, Kenapa? gak kuat. Nggak kuat dari apa? Karena apa ya, setiap orang yang mau jahatin saya, kayak macam jolimi saya, bukan saya yang ngebalas, jadi kasihan. Mereka gimana kondisinya kalau ada orang yang mau jahatin Anda? Ya seperti kejadian Mara Bahaya. Oke, baik. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Nanti Mbak Galuh ceritakan semuanya sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya. Kalau Roy melihat sesuatu pasti dia akan ungkapkan di sini ya. Karena dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Galuh dengan tanggal lahir 10 Oktober 1986 dan rumah bernomor 230. Saya merasakan energi yang sangat kuat sekali dari sosok Galuh untuk memikat lawan jenis. Kekuatannya yang besar membuat banyak lelaki banyak menyukai dirinya. Tapi justru saya melihat sosok Galuh yang sebenarnya seperti merasa kesakitan dan juga penuh dengan kesedihan. Adanya sosok yang menjaga Galuh melindungi dirinya dan juga mempengaruhi pikiran Galuh untuk berbuat jahat. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Galuh dengan tanggal lahir 10 bulan 10 1986 dan nomor rumah 230. Galuh ini mengaku selalu diikuti oleh sosok Nyai yang dia bilang katanya ratu. Oke. Terus dia juga pernah datang ke orang pintar untuk punya jimat pemikat Ya. dan memang berhasil. Dan setiap ada orang yang mau mengganggu dan menyakiti dia, seperti ada yang melindungi. Oke. Apakah sosoknya itu atau bukan, dia juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia cukup capek dengan urusan bisnis begini, hidupnya nggak tenang, makanya ingin lepas dari semuanya. Oke, baik. Tapi terlepas dari mitos atau fakta, saya opening dulu ya. Saya kasih tahu bahwa sosok yang baju hijau, kemudian di Laut Selatan dan segala macam, belum tentu juga itu Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Karena saya belajar banyak di buku dan di research, ternyata sebenarnya mereka jin-jin itu yang gak karu-karuan menyamar jadi Ibu Ratu Nyi Roro Kidul dan bisa berubah wujud. Nah, kenapa sih banyak yang tenggelam di sana? Karena di dalam Laut Selatan ada kayak gerigi-gerigi. Jadinya saya takut nih Mbak Galuhnya ekspektasinya ke si kesana. Ratu itu. Apakah betul? Kamu pernah datang ke sana, Mbak? Ke Laut Selatan? Iya. Iya, berarti ini ada dua kemungkinan. Jadi saya lihat memang benar-benar Ibu Ratu Nyi Roro Kidul atau memang ini disamarin sama jinnya. Bisa seperti itu ya? Ya. Emang Mbak Galuh pernah minta
ada angin tiba-tiba dan ini ada yang jatuh. Ini teman-temannya Mbak Galuh. Iya. Kenapa dia mesti datang dan sampai nunjukin Yang tadi saya bilang setiap pengen lepas dan diomongin. Dia nggak mau ngasih gitu. Jadi seumur hidup bisa dikatakan sampai detik ini berarti Mbak Galuh dihantui oleh sosok-sosok ini. Apa aja sih yang dirugikan dalam? Iya, kalau dilindungi terus ya. Iya, aku sebenarnya. Ruginya apa ya? Jadi saya itu cepat pemarah kalau saya nggak ngikutin dari dia. Dia minta apa aja? Si Nyai ini minta apa aja biasanya? Dia Nyai kan bukan jimat ya? Si Nyai minta apa aja sih biasanya Mbak? Kelemahan. Kelemahan. Minta Iya, kelemahan. lemah, sabar. Tapi untungnya apa sih ada si Nyai ini sejak ada si Nyai? Iya. Emang rezeki nambah. Rezeki nambah Mbak? Iya. Iya katanya. Cuma itu salahnya saya nggak kuat. Saya cepat pemarah. Sorry. Dia pun nggak harus dengar. kuat. Salahnya Jadi dia cepat pemarah walaupun kekayaannya dapet. Cuma jadi cepat pemarah. Nggak tahan sama emosi sendiri juga kali ya. Tapi kalau memang ada sosok Nyai yang memang selalu menjaga, terus buat apa lagi ke orang pintar terus minta jimat? itu. Kan dia cuma ngejaga katanya tadi. Cuma ngejaga. Jimatnya ini untuk pemikat. Iya. Jimatnya itu seperti apa? Ditanam di barang seperti susu atau disimpan atau dibawa? Susu. Itu sudah banyak laki-laki yang kepikat. Beda. Nah dari situ jadi perpaduan saya nggak kuat. Oke, pemikat ini, jimat-jimat ini pasti kan menggunakan makhluk-makhluk astral ya untuk memenuhi apa yang kau mau. Mereka memberikan apa yang kau mau. Nah, kamu memberikan sesuatu gak buat mereka? Apa cowok-cowok yang terpikat jadi kenapa-kenapa gitu mungkin? Iya benar. Enggak ya, kenapa-napa. baik-baik aja. Cuma yang nggak kuatnya itu kalau selalu dijahatin dianya yang korban. Gitu. Ada banyak korbannya. Ada. Sampai seperti apa kondisinya? Sampai berdarah. Berdarah Iya, muntah-muntah. sampai palanya pecah. Kecelakaan. Iya. Bocor dong. Tapi di suatu tempat yang samaan. Ya tahu sih soalnya gimana bisa kecelakaan. Jadi udah, wah ini gara-gara aku nih jadi begini ya. Karena di tempat yang sama, setelah lagi. Saya merasakan sosoknya ini hadir sekarang. Kita panggil arwahnya. Are you sure? Kamu yakin, Roy? Udah terlanjur bahasa, baik. Dia bisa dipanggil ke sini dengan cara apa? Kuning. Kan lagi nggak terancam. Lanjutin terus berarti. Kok dia bilang gini ya? Teganya kamu hianati saya. Berarti dia kecewa juga sama Galuh. Dia bilang sini ditranskrip ya. Bahasanya mungkin saya Bahasanya kurang lebih seperti itu. saya nggak ngerti bahasa Jawa atau apa, tapi saya bisa bahasa universal yang saya tangkap. Kamu mengkhianati saya, gitu. Pengkhianatan apa namanya yang kamu lakukan? Kamu telah mengkhianati saya. Berarti dia tidak pro juga ya. Berarti ada yang melanggar dong. Atau karena dia melepas. Kan gak terima ini aja tadi udah banting-bantingnya. Berarti apa tuh? Udah banting-banting ini mungkin. Oh iya benar. Biasa. Dia kayak nggak mau dilepas ya, Ren? Dilepas kan bisa jadi tanda pengkhianatan loh. Udah Nggak terima. udah kasih apa yang dia mau, terus dia lepas. Pasti udah dijagain. Melepas sekarang. Iya, ayo. Kamu diteror loh. Dia merasakan dia dijagain ya. Iya. Kamu yakin mau ngelepas nih dari sosok Nyai dan juga jimat-jimat pemikatnya? Yakin. Apapun
lihat lagi udah nggak ada. Itu yang bikin kecelakaan. Karena nggak fokus ya nyetirnya. Ini kayak sekarang nih partisipan kita kayak dia nggak fokus ya di sini. Nah, jagain tas supaya dia fokus. Saya nggak tahu kenapa dia. Baik, saya ngeliat, mohon maaf ya, saya bongkar kamu. Kayaknya kamu naksir sama Bayu ya. Ini benar-benar lucu banget. Bagalu? Gestur matanya dari Oh, ini mesin Bagalu kan? Bagalu? Bisa dengar saya? Ini Jimato Mekatnya di bawah ya? Gue deket Roy deh. Di bawah. Dia lagi naksir Bayu. Oke. Bagalu mau lepas dari semuanya kan ya? Dia kayaknya lebih fokus ke lo deh, Bayu deh. Bay, dia tertarik sama kamu, Bay. It's a good thing or it's a bad thing? It's a bad thing, of course. It is a bad thing, of Gue deket Roy aja deh. Kalau disukai sama orang atau fans, kan wajar ya. Ini pancing untuk keluar aja ya, Ray. Kasihan Bayu kerja setengah mati, diikutin siluman. Belum. Bayu dia ngeliatin lo terus. Kalau gua kabur, gua udah dikejar. Dikejar. Aduh, jangan ya. Coba you have to stay. Kamu harus stay here. Oke, Bagalu terus apa yang mau dilakukan? Maunya apa di sini? Hah? Pengen apa? Hah? Pengen bunga melati. Oke. Pengen bunga melati. Lihat badannya udah lain gitu, pengen Roy. bunga melati ya. Dia badannya Oke, saya udah lain coba gitu. cari ya. Kita punya bunga Badan melati. dia. Kasih ada. Coba Ada kita bunga cari melati. Capnya udah beda Roy, gitu. dia minta bunga melati. Iya, boleh iya. kita kasih. Silakan dikasih. Ini kayak udah bukan dia sih. Butuh menyan atau kembang 7 rupa gak? Ada betul. Oke, I know. Baik. Biasanya untuk menyiasat ini saya ikut gini. Aku sediain kopi pahit, kopi pahit, kopi hitam, dan bunga setaman sama tadi apa? Melati, dia Bunga melati. Ya. Menyan, ya. Kita akan buat keluar, lalu kita usir. Kau butuh bunga melati aja. Kayaknya dia sangat-sangat into Bayu ya. Iya. Iya, bunga Lihat tuh, melati lihat ya. badannya, gesturnya Oke, udah beda. gesturnya Biasa berarti kita tubuhnya ambil. udah lain. Butuh menyan juga. Hah? Gak apa-apa Hah? tuh kalau disiapin sama Bayu. Semuanya. Oke, semuanya. Jadi apa Bunga tadi? setaman. Bunga setaman. Bunga setaman, menyan. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi mau juga kopi ya. Iya pasti itu kan Kopi sungguhan orang. Oh gitu? Ya. Kopi hitam, Sungguhan orang-orang bunga melati, kayak bunga setaman, menyan. Ya ampun, padahal gue suka minum kopi hitam gitu, black coffee ya. Hati-hati. Setelah ini kamu mau apa? Mau diapain? Melatih. Dia bisa disuruh pulang gak sih? Bisa. Dia itu lagi kesurupan deh. Kayak bapak ada yang ngerti bahasa Jawa nggak? Hah? Ya kalau mau nanya kamu namanya siapa, dari mana, gimana? Koe jono kae? Jenenge sopo? Koe jenenge sopo ibu? Sopo jenenge ibu? Dari mana asalnya? Hah? Saka ngendi? Saka ngendi asale? Kado buat rumah ya. Jawa nih. Ibu jenenge sopo?
mau Bayu. Tadi katanya Paru, what's Paru mean? No, dia mau Bayu. Oh my god. Air. Banyu. Wah, banyu. Air. Gue juga deg-degan kan dia minta Bayu. Banyu. Ada air nggak? Ada air nggak? Ada air kah? Punten kah? Air. Bentar. Air banyu iki yo. Air. Iki yo. Iki yo Ya. Bu ya. Ya Bu ya. Bukan, Bayu. Iki banyu. Bayu. Ibu minta apa? Paru. Paru tuh bahasa Jawanya apa sih? Daging. Daging paru. Daging paru. Ibu doyan paru. Padang. Bu, Kira Bayu. tadi Ibu minta melati. Ini kita kasih dia ini. Kita kasih. Oh. Oh, Paru. Daripada lu. Kasih. Parunya mau dimakan tak? Ibu, ini makanan yang diminta. Ada kopi, ada bunga melati, ada kembang setaman, ada kopi, ada paru, ada air, banyu. Minta apa Ibu mau perlu apa? Nih kita kasih semuanya, tapi Ibu pergi tinggalin yang punya badan ini ya. Roy, ini siapa sih Roy dalam dia Roy? Sosok ini. Cantik ya. Heeh. Emang Nih, Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul banyak. Jadi ada banyak. Ada Dewi Semiring Kuning, ada Dewi ini, ada Nyi Blorong. Jadi mereka manusia awam sulit membedakan. Kamu begitu sebut nama-nama tadi kenapa langsung Iya. ini ya? Baik, kayaknya dia naksir kamu deh, Bay. Kamu kasih penjelasan kalau kamu udah meninggal. Gituin. You pointing the finger. Ibu, Jangan ganggu-ganggu. Ibu jangan ganggu manusia lagi karena Ibu sudah di dunia yang berbeda. Ibu itu sudah meninggal. Dunianya berbeda dengan manusia. Ya, betul. Ya, Terus, Bay. boleh kami tahu Ibu meninggalnya kenapa? Diperkosa. Iya. Saya butuh selendang untuk menari.
nggak ada lagu Jawa. Selamat malam. Dia pengen nari sama lo tuh. Oh, Ya? bye. Kamu ajak tari aja deh. I like you. She like you. Oh, ini ngajak saya nari sebenarnya. Tuh, dia langsung berhadapan gitu. Ada selendang gua nggak ya? Saya akan ambil ke belakang dulu sebentar. Selendang. Nari sama saya ya. Tapi habis ini kamu janji pergi tinggalin badan ini. Ini yang kayak aku nggak tahu sih bahasanya apa deh. Jeng. Oh my god. I don't know how to spell that pronunciation. Tapi kayak apa sih, you know? Jaipongan. Iya, terus kan ini gue perempuannya nih gini. Terus udah gitu tiba-tiba Tadi tarik. giniin terus giniin gitu loh. Oh, jadi Itu ini apa ya? prongkek. Oke. Ya udah, monggo. Oh, gitu kasih aja kali. Oh, nari gini. Bukannya dia harusnya ingin kembali ya? Iya. Iya harusnya dia. Iya ya. Oh, dia mau ngajak nari dulu kali. Oh, nari. Playful, be playful. Ini saya terasa panas banget loh deket dia. Gini. Sudah ya? Sudah ya, Nyai? Sudah ya? Pancing Sudah dia, ya? Bay. Pancing terus, Bay. Saya ikutin dia. Oke. Sudah ya? Kamu pergi ya? Sudah ikutin, sudah dikasih apa yang kau mau. Kamu pergi ya? Kasihan, Bay, dia harus sadar. Sudah ya, kamu pergi ya. Tinggalin dia ya, tinggalin yang punya badan ini. Ya. Nih. Gimana cara kita cleansing dia nih kalau kayak gini? Kita cleansing paksa aja atau dia masih bisa? Hah? Udah selesai? Udah ya, Ibu. Saya dengar ya Galuh dilawan ya Galuh. Baunya kok kayak bau daging kebakar. Parunya belum kenapa-napa. Mbak Galuh bisa dengar saya nggak? Saya mau dia didudukin secara paksa aja. Akang yang minta tolong. Dan
ya, Mbak Galuh sabar. Mbak Galuh sabar, ikutin semua prosesnya. Tenang ya, tenang ya. Ini bukan Galuh lagi nih. Kang. Tunggu sebentar. Mbak Galuh, sadar dulu deh sebentar. Should I do this? Oh my god. Keluar sekarang. Nggak ada yang mau ganggu Mbak Galuh. Mbak Galuh tahan ya. Nggak ada yang mau ganggu. Mbak Galuh fokus pikirannya. Mbak Galuh sabar ya, fokus pikirannya. Tahan di sini. Pikiran jangan keluar dari sini. Mbak Galuh. Semprot aja. Tadi bawa kebakar. Sekarang maunya lebih. Jauh dong. Enggak sebanyak itu. Harus nggak sebanyak itu. Oh, buat mandi. Terus audionya. Lebih banyak. Mbaknya. Mbak Galuh. Mbak Galuh. Tenaganya. Coba ikutin apa kata Roy. Tangannya ke depan Roy. Tangannya ke depan. Dibuka. Sini sini. Ya, ikut saya. Hey. Bayu, saya hanya bisa sampai di sini saja. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi selain yang tadi. Jadi untuk kedepannya Mbak Galuh lebih fokus dan lebih konsen. Dan Tapi ini dia benar-benar lepas, nggak akan coba untuk ngejar-ngejar tadi kayak gangguin orang gitu kan Roy. enggak sih? Kalau saya balik ke situ udah aman. Kok dia bisa cepet juga ya dia mau lepas ya? Baiklah, Mbak Galuh. Terima kasih telah berbagi kisah dan inspirasi buat orang lain yang mungkin sama nasibnya dengan Anda dan nggak tahu caranya gimana ngilanginnya. Mungkin sebaiknya jangan main-main kali ya.
yang mengikuti yang kemungkinan warisan leluhurnya, tapi dia juga datang ke orang pintar dan memiliki jimat. Bahkan ada ritual-ritual yang di sini yang hampir dilakukan. Menurut kamu gimana, Roy, Hendra dan Galuh? Saya lebih simpati terhadap Galuh. Karena Galuh itu kasihan banget kan, dia perempuan. Jadi dia nggak kuat kayak gini-ginian. Kalau Hendra tuh yang Hendra pesugihan. udah sampai kurus gitu padahal ya. Kalau Hendra tuh kan yang gambarnya hijau yang tadi seperti itu. Saya nggak tahu kenapa saya nggak simpati juga sih. Dia makanya. Tapi mudah-mudahan dua-duanya malam hari ini nggak akan terus-terus menggunakan Iya. mistis ya. Baik kalau begitu, Mbak Zoya Amirin, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. di Bahas Mata Batin. Sukses Zoya. untuk semua rencana baiknya. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan buat kita semua. Pemirsa, jalani hidup dengan penuh kejujuran dan kebaikan. Karena